Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami ujaran. Bagaimana sih manusia memahami ujaran? Di sini akan kita bahas. Ada beberapa poin tentang memahami ujaran. Yang pertama, struktur batin dan struktur lahir. Yang kedua, proposisi. Dan yang ketiga, konstituen sebagai realita psikologis. Yang keempat, strategi dalam memahami ujaran. Langsung saja ke yang pertama. Menurut Chomsky tahun 1996, perbedaan antara struktur batin dan lahir itu sangat penting untuk pemahaman kalimat. Karena proses mental yang dilalui oleh manusia dalam menganggapi kalimat-kalimat seperti ini berbeda dengan kalimat-kalimat yang tidak ambigu. Meskipun konsep struktur batin dan lahir ini sudah tidak diikuti lagi oleh penggarapnya. Menurut Clark tahun 1977, pada bukunya halaman 11, unit-unit makna pada kalimat dinamakan proposisi. Selanjutnya, menurut Loebner pada tahun 2002 pada bukunya halaman 23 sampai 29 dan 99 sampai 120 mendefinisikannya sebagai satu set referensi dari semua elemen pengarah dan bagaimana mereka terhubung. Proposisi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama argumen, yakni ihwal atau ihwal-ihwal yang dibicarakan. Yang kedua, predikasi, yakni pertanyaan yang dibuat mengenai argumen. Konstituen bukankah hanya sekedar potongan kalimat yang sifatnya arbitrter saja. Pemotongan kalimat menjadi konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaktik yang kuat. Pertama, konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Yang kedua, pemotongan kelompok kata di luar konstituen akan mengganggu komprehensi kita. Yang ketiga, yang kita simpan dalam memori kita bukanlah kata-kata yang lepas dari konstituennya, tetapi kesatuan makna dari masing-masing konstituen. Yang terakhir, dalam memahami suatu ujaran ada 3 faktor yang ikut membantu kita. Salah satunya faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia. Tidak jarang pula pengetahuan ini merupakan satu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran. Pengetahuan tentang dunia yang sifatnya tidak universal adalah pengetahuan yang spesifik terdapat pada budaya atau masyarakat tertentu. Ini saya akan menjelaskan faktor-faktor sintaksisnya dan bagaimana strategi-strategi sintaksisnya akan saya jelaskan berikut. Yang pertama, setelah kita mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen, maka kita mulai mencari kata yang selaras atau kata pertama dari konstituen tersebut. Nah, yang kedua, setelah mendengar kata yang pertama dalam satu konstituen, maka kita perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruksi. Nah, yang ketiga, setelah kita terdengar suatu verba, carilah macam serta atau argumen yang selaras. Nah, yang keempat, tempelkan tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahulunya. Yang kelima, pakailah kata atau konstituen pertama dari suatu klausa untuk mengidentifikasi fungsi klausa tersebut. Nah, di samping strategi sintaksis ada juga strategi semantik. Nah, berikut strategi dari semantik. Yang pertama ialah pakailah nalar dalam memahami ujaran. Nah, yang kedua, carilah konstituen yang mengandung unsur-unsur semantik. Yang ketiga, apabila urutan N, F, dan N
N merupakan pelaku perbuatan kecuali ada tanda-tanda yang mengingkarinya. Yang keempat, bila dalam wacana kita temukan pronominal dia, mereka, atau kami, maka mundurlah dan carilah antesidan pronominal ini. Yang kelima, informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Saya akan menjelaskan tentang ambiguitas. Ambiguitas dalam beberapa hal, kadang-kadang kita menemukan kalimat yang mempunyai makna lebih dari satu. Nah, itu disebut dengan ambigu atau taksa. Dalam ambiguitas ada macam ambiguitas. Yang pertama, dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dibagi menjadi dua, yaitu ambiguitas leksikal dan gramatikal. Ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikalnya sendiri. Nah, contohnya ini bisa. Kalau kita mengartikan ini bisa, terdapat dua arti, yaitu racun atau dari sinonim kata dapat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ambiguitas leksikal, kita akan menjelaskan ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal dibagi menjadi dua, yaitu ambiguitas abadi dan ambiguitas sementara. Ambiguitas sementara itu adalah ambiguitas yang hanya sementara jika ambigu itu ditambahkan oleh kata dan memiliki arti satu arti. Nah, jika ambiguitas abadi itu adalah sampai akhir katanya, ambigu itu tetap ada karena ambigu itu tidak, walaupun ditambahkan dengan kata apapun, ambigu itu tetap adalah kata ambigu. Nah, dan kedua adalah teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya ada dua macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Teori pertama dinamakan Garden Path Theory atau GPT, yang menurut teori Fraser tahun 1987 ini, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaksis. Ada dua prinsip dalam teori ini, minimal attachment principle dan let leisure principle. Baiklah, terima kasih untuk pembicara kedua yang telah menyampaikan materi. Perkenalkan, saya Suyanti Kandi dengan ujung NIM 013 sebagai pembicara ketiga akan menjelaskan metode selanjutnya yang berkaitan dengan poin 2572, yaitu teori pemrosesan kalimat ambigu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalimat ambigu di dalam sebuah proses pembentukan kalimat terdapat makna ganda atau makna lebih dari satu. Teori pemrosesan kalimat terdiri dari dua teori. Yang pertama yaitu teori Garden Path Theory. Garden Path Theory ini mengatakan bahwasanya koherensi sebuah kalimat berdasarkan dari sintaksisnya. Tetapi di dalam sebuah teori GPT atau Garden Path Theory ini mengalami sebuah kendala karena teori ini hanya memfokuskan di dalam sebuah interpretasi satu makna saja menurut Fraser di tahun 1987. Nah, adapun contoh kalimatnya yaitu prasa nominal sebagai objek versus komplement sebagai verbal. Saya mengetahui hal itu, dan yang B-nya yaitu saya mengetahui arti itu salah. Nah, kita masuki ke materi yang kedua, yaitu materi tentang metode yang berasal dari constraint satisfaction theory. Teori ini mengatakan bahwasanya semakin sering kita menggunakan kata, maka semakin cepat juga kita menangkap sebuah kata di dalam sebuah koneksitasnya. Nah, oleh sebab itu kita mengetahui bahwasanya ada sebuah pemaknaan kata, yaitu makna umum lebih besar dibandingkan dengan makna khusus. Oleh karena itu, di dalam sebuah semantik, contohnya yaitu bernyawa. Apabila kita mengenal kata-kata bernyawa, otomatis kita mengetahui yang bernyawa yaitu manusia. Jadi contohnya bernyawa dan manusia. Kita masuki ke materi selanjutnya yang berkaitan dengan poin 25.3,
yaitu pemrosesan kalimat non harfiah. Seperti yang kita ketahui, kalimat non harfiah merupakan sebuah kalimat yang telah diutarakan atau diucapkan, tetapi di dalam sebuah kalimat tersebut terdapat kata-kata yang tidak berpaduan atau tidak keterkaitan maknanya. Nah, contohnya kita misalkan dengan kata A dan kata B, tidak selamanya maksud dari kata tersebut menjadi AB, tetapi bisa jadi C, dan itulah dinamakan idiom. Contohnya yaitu kalimat kata A merupakan kata tong dan kata B merupakan kata seng. Seperti yang kita ketahui, tong merupakan tepat dan seng merupakan besi tipis yang digunakan untuk atap rumah. Tetapi apabila digabungkan kalimat tersebut menjadi tongseng. Tongseng itu bukan berarti tempat ataupun rumah, tetapi tongseng tersebut merupakan sebuah bagian dari makanan yang berarti soto. Kemudian kata metafor merupakan dari sebuah kata umum menjadi kata khusus, tetapi tidak ada keterkaitannya antara satu sama lain. Contohnya yaitu bibirnya merah delima. Kita ketahui bahwasanya bibir tersebut merah delima berarti berkaitan dengan warna bibir tersebut cantik sekali seperti buah delima yang berwarna merah, berarti mengungkapkan sebuah kekaguman. Baiklah, memasuki teori selanjutnya di poin 2.5.4 pemrosesan secara sintaksis dan semantik. Seperti yang kita ketahui, untuk memahami situasi ujar kita menggunakan dua pendekatan, tetapi pendekatan sintaksis dan semantik merupakan sebuah pendekatan yang berdiri sendiri, karena teori sintaksis ini dapat membimbing kita secara intuitif ke arah yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena di dalam sintaksis kita dapat menerima, menolak, meragukan, serta mendeteksi sebuah kalimat yang berambigu. Nah, sedangkan dari teori semantik yang bersifat universal, seperti yang kita ketahui bahwasanya bersifat universal berarti semantik itu tersendiri memiliki makna yang umum. Contohnya yang tadi saya jelaskan bahwasanya manusia dan bernyawa. Yang bernyawa tentulah manusia. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu 2.6 yang berkaitan dengan penyimpanan kata. Seringkali tanpa disadari kita mengeluarkan kata, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana proses berpikirnya sehingga kata tersebut dapat keluar dari bibir kita atau dari mulut kita. Nah, ada beberapa proses yang berkaitan dengan penyimpanan kata. Yang pertama, kita harus mengetahui dari mana dan apa yang kita dengarkan. Contohnya huruf P, E, N, dan A. Di dalam fonetiknya memiliki sebuah wujud yang jelas bentuknya. Nah, apabila kita bedakan atau kita balikkan kalimat atau kata tersebut menjadi N, P, E, dan A, apakah membentuk wujud yang tepat? Tentunya tidak. Yang kedua, kita bisa menyimpan kata-kata apabila kita mengetahui fitur fisik yang terdapat dalam sebuah benda tersebut. Fiturnya bisa berupa ciri-ciri dari benda tersebut berupa bentuk, warna, maupun fungsinya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mobil pemadam kebakaran biasanya berwarna merah. Dan apabila ada seseorang yang mengatakan bahwasanya mobil pemadam kebakaran tersebut berwarna putih ataupun warna kuning, tentunya kita protes karena hal tersebut tidak sesuai dengan fitur yang kita ketahui. Dan yang ketiga yaitu membandingkan fitur yang telah kita ketahui dan fitur lain yang kita dapatkan. Contohnya yaitu pena, pensil, spidol, dan kapur. Nah, dari segi maknanya kita sama-sama ketahui bahwasanya benda tersebut merupakan alat tulis, tetapi ada yang membedakan antara benda tersebut yaitu dari segi mudah dihapus. Pensil dan kapur itu mudah dihapus, sedangkan pena dan spidol itu tidak mudah dihapus. Dan poin yang terakhir yaitu poin keempat, yaitu mengelompokkan sebuah benda berdasarkan dengan syarat yang telah kita tentukan. Materi 2.6.1 faktor yang mempengaruhi akses kata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akses kata. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi yang berarti semakin sering kita lakukan atau semakin sering kita utarakan kata tersebut, maka semakin cepatlah pelafalan sebuah kata yang akan kita bicarakan. Yang kedua yaitu ketergambaran. Semakin kita ketahui bentuk dari sebuah kalimat tersebut, maka akan semakin mudahlah kita mendeskripsikan
menjelaskan. Ibaratnya apabila kita mengetahui bentuk gunung, maka kita akan mudah menggambarkan, mendeskripsikan sebuah gunung sesuai dengan gambar tersebut. Yang ketiga, dari segi keterkaitan semantik. Keterkaitan semantik ini berarti ada keterkaitan makna antara sebuah kata. Contohnya kita mengetahui dari kata-kata burung. Lalu apakah yang terbenak di dalam otak kita? Burung merupakan sebuah unggas yang berkaki dua, dan biasanya burung dikelompokkan menjadi burung beo ataupun burung merpati. Dan yang ketiga yaitu faktor gramatikal. Faktor gramatikal berkaitan dengan faktor sintaksis. Nah, di mana faktor tersebut bisa mempengaruhi secara sintaksisnya. Contohnya yaitu kata-kata nafkah. Nafkah bisa digabungi dengan mencari nafkah dan mencuri nafkah. Jika mencari nafkah berarti verbanya mencari. Nah, tetapi jika mencuri nafkah berarti nominanya dijadikan pencuri. Nah, kemudian faktor terakhir yang kelima yaitu faktor fonologi. Fonologi berarti sesuai dengan morfem-morfemnya. Seperti yang kita ketahui, apabila kita ingin menyebutkan kata-kata hadap, hadas, nah itu hanya perbedaan P dan E. Pada teman-teman, kita masuki ke teori terakhir yaitu teori 26.2 yang berkaitan dengan teori tentang makna. Nah, seperti yang kita ketahui, teori tentang makna tadi terdiri dari sintaksis dan semantik. Tapi kita tidak bisa mengelak bahwasanya ada hal yang mempengaruhi berupa fitur. Kita beri contoh yang pertama yaitu seorang ibu mengajak anaknya ke taman. Lalu anak tersebut melihat binatang. Binatang tersebut berbulu, berkaki 4 dan memiliki badan besar. Nah, kalau kita lihat itu merupakan sebuah fitur berupa bentuk fisik dari binatang tersebut. Dan ibu tersebut mengatakan bahwa anjing disebut dengan guguk. Kemudian di hari keesoknya ibu tersebut mengajak anaknya kembali ke taman dan anaknya melihat ada binatang berbulu dan berkaki 4 tetapi lebih kecil, dan anak tersebut bilang guguk, dan ibunya langsung bilang bukan nak, itu bukan guguk tetapi itu pus. Dan besoknya lagi anak tersebut menemukan binatang yang pendek berbulu tetapi berkaki 4, dan anak tersebut bilang pus, tetapi ibunya bilang bukan nak, itu bukan pus tapi itu guguk. Nah, seperti yang kita ketahui berarti pemaknaan atau teori tentang makna itu dapat kita pelajari apabila kita mengetahui hal-hal dari kehidupan kita sendiri sesuai dengan pengetahuan dan wawasan yang telah kita miliki. Apabila kita memiliki pengalaman yang lebih besar, tentunya kita juga memiliki pengetahuan yang lebih besar dan informasi-informasi yang kuat terhadap sebuah benda sesuai dengan maknanya. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Stalis yang telah bertanya kepada kelompok 3. Adapun pertanyaan dari saudari Stalis yaitu ambiguitas gramatikal terbagi menjadi 2, yaitu lokal ambiguitas dan standing ambiguitas. Tolong jelaskan dan kenapa demikian. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan dari saudari Stalis. Seperti yang kita ketahui, menurut Gleason dan Ratner tahun 1998 mengatakan lokal ambiguitas atau ambiguitas sementara merupakan di dalam suatu fungsi sintaksis dan dalam bentuk leksikalnya kita berusaha menemukan kata-kata yang dapat memberikan sebuah tambahan di dalam sebuah kalimat sehingga kalimat tersebut berubah menjadi kalimat yang tidak berambiguitas lagi, atau kalimat atau kata-kata tersebut dapat mengundari sebuah ambiguitas, artinya dapat menyelesaikan ambiguitas. Sedangkan standing ambiguitas atau ambiguitas abadi merupakan sebuah kalimat tetap walaupun kita telah mendapatkan sebuah kata-kata, tetapi kalimat tersebut tetap berambiguitas sampai kata tersebut berakhir. Terima kasih untuk saudari Aisyah yang telah bertanya kepada kelompok 3. Adapun pertanyaan dari saudari Aisyah yaitu mengapa strategi sintaksis dan semantik berguna dalam memahami situasi ujar. Seperti yang kita ketahui, dalam memahami situasi ujar terdapat sebuah hal yang paling penting yaitu semantik dan sintaksis, di mana fungsi dari sintaksis ini kita dapat mengetahui atau kita dapat mengintuasikan atau kita dapat memprediksi sebuah ujaran
kita dapat mengetahui, kita dapat membenarkan, kita dapat mempercayai, kita dapat mendeteksi sebuah ambiguitas, sehingga dalam sebuah kalimat kita mengetahui ada kekeliruan atau tidaknya di dalam sebuah makna kalimat. Sedangkan dalam segi semantik, kita ketahui bahwasanya semantik merupakan kita mengetahui sebuah kalimat dari maksud dari sebuah kalimat. Artinya semantik ini bersifat universal. Kenapa dikatakan universal? Karena setiap orang lebih memahami sebuah kata yang berarti universal. Contohnya, yang bernyawa. Nah, apabila kita mengatakan bernyawa, tentunya seseorang akan mengingat yang bernyawa tentulah manusia. Oleh karena itu, semantik itu memahami sebuah maksud sesuai dengan fitur-fitur yang telah ditetapkan. Adapun pertanyaan dari saudari Aisyah kembali, yaitu berkaitan dengan apakah pragmatik juga sama dengan sintaksis diperlukan dalam situasi ujar. Nah, atau memahami ujaran. Kalau menurut saya kalau menurut saya, semua hal atau kaitan dengan sintaksis, semantik dan pragmatik itu sangatlah diperlukan dalam memahami situasi ujar. Tetapi di dalam semantik dan sintaksis kita lebih mengetahui makna kalimat di dalam sebuah kalimat atau di dalam sebuah wacana, sehingga kita dapat mengetahui sebuah makna tersebut di dalam sebuah kalimat. Tetapi apabila di dalam sebuah pragmatik, seperti yang telah kita pelajari semester lalu, pragmatik berkaitan dengan situasi ujar yang berkaitan dengan waktu dan tempat atau lokasi yang telah disebutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nira Kusumawati. Yang pertanyaannya yang pertama, tolong jelaskan beserta contoh maksud dari susunan linear itu. Pendengar membangun suatu susunan proposisi yang sifatnya hierarkis dan langkah demi langkah hierarki yang rendah menuju ke hierarki yang lebih tinggi. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Nira Kusumawati. Pengertian mengenai proposisi ini penting untuk komprehensi karena yang kita pahami dari satu kalimat sebenarnya adalah proposisi itu. Kenyataan bahwa ada orang itu premannya itu tua, orang itu mencuri sepeda yang dicuri adalah milik saya, dan sebagainya. Begitu mendengar sebuah kata, proses mental kita mulai bekerja dan membangun makna untuk kata ini dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada kata itu. Pada saat kita mendengar kata preman, muncullah dalam benak kita fitur-fitur semantik, manusia, jantan, perilaku, negatif, dan sebagainya. Kata tua menambahkan fitur berumur lanjut, dan kata itu menambahkan fitur definite dan bukan generik. Pengurutan kata preman, kemudian tua, dan kemudian itu, dan bukan preman, lalu itu, dan kemudian tua, membentuk suatu hierarki proposisi pada tataran frasa yang menyatakan bahwa lelaki tersebut adalah preman yang telah berumur lanjut, dan orang ini adalah orang yang telah kita ketahui identitasnya. Proses ini berjalan lebih lanjut. Ada sebuah sepeda dan sepeda itu kepunyaan saya. Orang itu melakukan perbuatan, yakni perbuatan mencuri dan seterusnya, sehingga kalimat ini akhirnya dapat dipahami dengan benar. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Febiana Arlin. Pertanyaannya, mengapa dari segi pemrosesan untuk pemahaman kalimat ambigu memerlukan waktu lebih lama untuk diproses? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Hal ini terjadi karena pendengar menerka makna tertentu, tetapi ternyata terkaan dia itu salah, sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasi dia. Contohnya, ini bisa berarti racun, dan bisa dari sinonim kata dapat. Nah, di sini kita perlu memikirkan apa sih arti yang dimaksud dari ini bisa. Nah, itu yang membuat pemrosesan kata ambigu atau kalimat ambigu lebih lama. Selanjutnya, pertanyaan dari Ponifera. Bagaimana memahami ambiguitas dengan proses sintaktik dan semantik? Tolong jelaskan beserta contohnya. Nah, yang pertama, ambiguitas dengan proses sintaktik. Sintaksis merupakan pengetahuan tentang susunan kata dan kalimat ilmu tata bahasa. Contohnya,
Siapapun yang hadir dalam rapat ini boleh bersuara. Bersuara bukan berarti mengeluarkan suara tanpa konteks kalimat yang jelas. Bersuara di sini berarti berpendapat. Selanjutnya contoh yang kedua, Tina hanya bisa gigit jari karena tidak lolos turnamen. Gigit jari di sini berarti menggigit jari, bisa jadi menggigit jari, tetapi bisa pula bermakna pasrah. Nah, selanjutnya, ambiguitas dengan proses semantik. Tanda baca dalam ragam tulis misalnya, buku sejarah baru. Buku sejarah baru, yang baru adalah buku sejarah. Yang kedua, buku sejarah baru, yaitu buku tentang sejarah baru. Ambiguitas pun dapat dihindarkan melalui kecermatan struktur gramatikal, termasuk pula dengan memperhatikan fitur-fitur semantik, kata, atau leksem. Sebagai contoh ambiguitas frasa dari C.A. Mes dalam Chair tahun 2003 dalam bukunya halaman 289, lukisan Yusuf. Struktur frasa ini memiliki interpretasi, yaitu lukisan itu milik Yusuf. Yang kedua, lukisan itu karya Yusuf. Yang ketiga, lukisan itu menampilkan wajah Yusuf. Selanjutnya, interpretasi tersebut muncul karena fitur-fitur makna inheren yang dimiliki leksem Yusuf, yaitu yang pertama, manusia yang berpotensi sebagai pemilik sehingga menimbulkan interpretasi A. Yang kedua, pada lukisan itu karya Yusuf, itu merupakan pelaku yang memunculkan interpretasi B. Yang ketiga, lukisan itu menampilkan wajah Yusuf yang menampilkan interpretasi C, yaitu objek. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alwandi, yaitu pemotongan kalimat menjadi konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaktik yang kuat. Coba Anda jelaskan maksud di atas, bagaimana hubungan antara pernyataan tersebut. Sebenarnya pertanyaan Alwandi ada kalimat sebelumnya, yaitu konstituen bukan sekedar potongan kalimat yang bersifat arbiter. Konstituen tersebut memiliki landasan psikologis maupun sintaktik yang kuat. Nah, landasan pertama adalah konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Contohnya, ada frasa preman tua. Dalam kalimat preman tua itu mencuri sepeda saya. Frasa preman tua dapat diganti dengan konstituen lain yang berupa satu kata, yaitu Alex atau dia. Landasan kedua adalah pemotongan kelompok kata di luar konstituen akan mengganggu komprehensi pendengar. Landasan yang ketiga adalah kesatuan makna dari konstituen-konstituen akan tersimpan dalam memori, bukan kata-kata yang lepas dari konstituennya.